Dari menjalani itulah nanti kita banyak mengalami case, kita banyak mengalami kasus, kita banyak menemukan problem di sana. Nah, setiap case, setiap problem yang kita alami, di situ kita harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Apa yang salah di dalam strategi yang saya pakai? Apa yang salah di dalam saya menerapkan? Ya, jadi kalau nanti saya kasih tahu caranya entry begini, ciri-cirinya begini, maka itu hanya probabilitas. Ya, kita sudah mendapatkan misalkan 70% sudah bagus. Punya probabilitas 70% sudah bagus sekali. Maka perlu namanya risk management. Ya, maka perlu namanya risk management nantinya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak terlalu jauh dengan pergerakan yang seolah-olah menjanjikan, dengan pergerakan market yang seolah-olah sangat bagus. Maka penting kita mengatur namanya money management tadi. Ini adalah bagian materi yang wajib harus kita kuasai. Kalau ini saja tidak menguasai, maka nanti yang terjadi kita akan asal comot menggunakan modal kita. Mungkin kalau kita pernah banyak alami ya, kita selalu entry dengan angka-angka yang mungkin kita tidak terlalu memahami. Yang terjadi begitu salah posisi, ruginya besar, kita tidak bisa melakukan tindakan apapun di sana. Maka perlu ada materi yang namanya money management atau risk management. Kita perlu mempelajari namanya money management dan risk management. Nah, bagaimana cara mengendalikan, bagaimana cara menghitung dan mengukur supaya yang kita lakukan itu betul-betul menjadi satu bisnis yang realistis, masuk akal dan logis. Realistis ini di sini apa maksudnya? Ya, berarti karena bisnis maka targetnya atau yang kita rencanakan itu harus masuk akal. Ya, ini yang terkadang tidak bisa kita terima. Mungkin kita banyak mendengar di media atau bahkan sering kita lihat di media sosial ya, trader yang menggunakan flexingnya untuk ya kepentingannya, menunjukkan bagaimana profitnya sehari sekian, kemudian modalnya kecil dapatnya sekian dan sebagainya. Diingat di dalam trading kalau sudah tidak realistis, maka tunggu saja kita akan jadi korban. Kalau sudah tidak realistis, maka perlu dipertanyakan karena bisnis. Tidak realistis bagaimana? Contoh misalkan modal $50 dalam waktu 2 hari dapat misalnya $10.000. Modal $50 dalam waktu 1 bulan dapat $50.000. Ini yang tidak masuk akal, tidak realistis yang begini nih. Ini akan selalu menjadi penyakit yang nanti akan membunuh kita. Mungkin kita sering mendengar seperti ini ya, banyak sekali video-video yang menyebut modalnya terlalu kecil, kemudian perolehannya besar. Maka perlu dipertanyakan, setidaknya kita banyak bertanya, tanda tanya dalam diri kita, dengan cara apa modal itu bisa berlipat ganda? Karena dalam trading tidak bisa. Di dalam trading itu yang realistis bisa konsisten kita dapatkan kalau kita betul-betul sudah punya skill ya. Itu 1 bulan 5-20% sudah tinggi ya. 1 bulan itu 5-20% sudah tinggi. Kalau tidak percaya nanti silakan diuji dengan akun demo saja. Misalkan saya mau coba dulu dengan $1.000, pakai akun demo $1.000. Kita uji 3 bulan saja, tidak usah terlalu lama. 3 bulan dulu kita uji, kemudian buat catatan di dalam 1 hari, buat catatan. Saya entry dengan angka sekian, lotnya sekian, kemudian harganya sekian, hasilnya bagaimana? Kalau perlu di screenshot. Setiap hari terus begitu. Selama 3 bulan itu kita uji. Dengan segenap logika kita kerahkan. Kalau kita sudah punya basic kita terapkan juga. Maka nanti akan ketemu kira-kira saya mampu berapa 1 bulan. Nanti akan ketemu. Jadi kalau misalkan ada yang 1 hari memberikan iming-iming investasi 1 hari bisa 20%, bahkan lebih,
maka tunggu saja akan jadi korban investasi bodong selanjutnya. Ya, tidak bisa sudah. Satu hari 20% itu sangat tidak masuk akal. Mungkin sehari dalam 1 bulan 1-2 kali oke lah, masih bisa, tapi tidak akan bisa bertahan. Artinya kalau 1 hari 20%, 1 bulan itu bisa 1000%. 1 bulan 20 hari kerja. Kalau andekan mereka yang mungkin memberikan flexingnya ya, 1 hari bisa 20% dari modal. Kalau saya kalikan 20 hari kerja, 1 hari 20%, 20 hari kerja, ini saya ralat ya, kita tinggal kalikan. Kalau 1 hari 20%, 1 bulan itu ada 20 hari kerja, sehingga totalnya ada 400%, 4 kali lipatnya. Maka cari bisnis apapun yang seperti ini tidak akan ada. Kalaupun ada, hanya 1-2 kali. Setelah itu tidak akan bisa konsisten namanya. Nah, sekarang kita nanti uji dengan angka-angka ini dulu. 5% 1 bulan itu 1 hari per bulan. Ini kalau kita bagi dengan 20 hari kerja, ini sekitar 0,25% per hari 1 hari. Tidak sampai 1%. Sedangkan yang 20% ini 1 hari hanya 1%. 1 hari hanya 1%. Jadi kalau modal $1.000 yang kita contohkan tadi, maka kira-kira yang normal 1 hari ya $10, 1% itu. Ya, kelihatannya memang kecil, tapi silakan diuji nanti 1% kira-kira saya bisa bertahan berapa lama. Kalau mungkin kita sudah memahami, sudah punya pengalaman yang panjang, bisa dinaikkan ya seiring waktu. Kemampuan kita juga bertambah, skill kita bertambah, mental kita juga menjadi lebih stabil, psikologi kita, maka boleh saja kita harus meresikukan yang lebih besar untuk mendapatkan peluang yang besar lagi ya. Tentu dengan catatan harus betul-betul sudah menguasai. Jadi kalau misalnya 1% kok terlalu kecil, nah sekarang saya bertanya kembali, kira-kira kalau besar punya enggak kemampuan di sana? Punya skill enggak di sana? Caranya bagaimana? Uji tadi. Boleh-boleh saja, mau 1 hari 5% pun boleh. Dengan catatan yang penting sudah mengujinya. Kalau belum pernah menguji, hanya dapat 1 kali, pernah dapat sehari 20%, pernah dapat 50% bahkan. Itu kan hanya cerita sekilas. Tidak bisa diulang kembali. Tidak bisa untuk dibuat secara kontinu, secara konsisten di sana. Dan ini kalau kita melihat seperti ini akan berat. Maka sekali lagi nanti uji saja dulu dengan modal yang mungkin yang menurut kita realistis. Saya nanti modal berapa? Misalkan saya mampunya $10.000. Satu saat saya mampu dengan $10.000. Maka latihan saja dengan demo $10.000.